Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran sebagai pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunan sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Abraham tinggal di Beersheba. Tentu sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, ini kisah yang sudah sangat viral, dan terkadang ini sulit untuk dicerna kalau Bapak Ibu pernah menonton His Only Son. Di situ kita juga melihat bagaimana selama beberapa hari perjalanan dari rumah, dan saya percaya Pak, sejak orang Anda Allah putus-putus, Pak. berfirman, dilihatkan semua kedak bilang isi dikit sama enak gitu. Nah itu enggak beneran Matiin videonya aja, Pak. orang lah. Putus-putus barang. Oke, saya mati video ya. Oke, apakah sekarang lebih jelas suaranya? Bagus, Pak. Oke, terima kasih Bu Ros. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini hal yang viral yang kita pernah belajar, walaupun terkadang secara logika manusia ini tentu satu hal yang sangat sulit untuk dimengerti. Seperti yang saya katakan, kalau yang pernah nonton film His Only Son, bagaimana sejak Allah berfirman sampai proses perjalanan ke Gunung Moria, Abraham beberapa kali harus bernegosiasi dengan Tuhan, kalau saya boleh pakai istilah itu, untuk dia mempertanyakan apakah memang harus seperti itu caranya. Tapi setiap kali Allah berkata iya, maka Abraham dengan penuh kasih dan penundukan dan ketaatan, dia terus melangkah. Sehingga kisah ini tercatat. Ya kita yang sudah baca sih enak. Karena kita sudah tahu endingnya, kita tahu akhirnya. Tapi tentu berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Abraham. Makanya hari ini ada satu prinsip yang harus kita pegang. Saya akan baca ulang khususnya 16 dan 17 supaya kita mempunyai kebenaran yang memerdekakan kita sehingga kita tidak menjadi orang Kristen transaksional seperti ada begitu banyak pengajaran dan orang Kristen yang saya temukan Kristennya transaksional, melakukan segala sesuatu didasari karena sebuah pengharapan akan janji Tuhan. Iya, janji Tuhan, tapi dari sudut pandang sikap hati yang salah. Saya akan baca 16 kali. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Ini Tuhan berkata kepada Abraham. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka. Nah, jadi Abraham melakukan apa yang Tuhan suruh, itu bukan karena sebuah ekspektasi, harapan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang spektakuler dalam hidupnya. Bukan. Tapi Abraham melakukan itu karena dia mengasihi Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan. Ya minimal kita bisa baca di atasnya waktu Abraham ngomong dengan para hamba-hambanya, kami akan naik ke gunung ini, kami akan sembahyang, dan kami akan kembali. Itu kepercayaan Abraham, bahwa kalaupun dia harus mempersembahkan anaknya, ya dia akan tetap pulang dengan anaknya. Bukan berharap pada hal-hal materi, bukan berharap pada hal-hal supernatural, tapi itu kan dalam sebuah pengharapan
kepada Allah dan kepercayaannya, sehingga dia tetap membawa Ishak anaknya itu naik ke Gunung Moria untuk disembelih, dikorbankan. Dan saya percaya, kalaupun kisahnya tidak terjadi seperti ini, contoh seandainya Ishaknya tetap disembelih dan dikorbankan, saya percaya kisah selanjutnya tidak akan pernah muncul Abraham marah kepada Tuhan. Enggak. Karena memang Abraham melakukan semua itu karena ketundukan dan ketaatan dan karena kasihnya kepada Tuhan. Dan sebagai akibatnya dari sisi Tuhan, Tuhan berjanji. Nah, ini prinsip yang berkali-kali saya katakan harus menjadi prinsip hidup dalam hidup kita, supaya kita tidak terjebak pada Kristen transaksional. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, motivasinya cuma satu, karena kita mengasihi Tuhan. Dan sebagai bentuk kasih kita, seperti 1 Yohanes 5 ayat 3 ayat yang berkali-kali saya katakan, inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti semua perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, ini kebenaran yang harus memerdekakan. Ada begitu banyak orang Kristen yang saya temukan belum sampai ke titik ini. Ada begitu banyak orang Kristen melakukan segala sesuatu untuk Tuhan karena didasari pengharapan, ekspektasi Tuhan juga lakukan sesuatu. Padahal sekali lagi kata maka itu adalah akibat yang kalau kita lakukan, ya Tuhan akan lakukan bagiannya. Tapi sekali lagi motivasi, sikap hati kita ketika kita melakukan perintah Tuhan, itu semata-mata hanya karena mengasihi. Kita melayani, kita mengembalikan persepuluhan, kita memberi korban persembahan, kita melayani sebagai hamba Tuhan, melayani sebagai WL, sebagai singa, sebagai aser, apapun yang kita lakukan, itu semua semata-mata hanya didasari karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mau taat kepada Tuhan. Udah titik sampai di situ. Karena orang yang melakukan firman karena mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa. Dan kita bisa melihat ada begitu banyak contoh-contoh tokoh Alkitab bagaimana mereka bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka. Dan mereka melakukan karena mengasihi Tuhan. Tetapi seringkali banyak orang menjadi orang yang beragama, melakukan ritual agama, melakukan kewajiban agama, karena mengharapkan pahala, mengharapkan berkat dalam bahasa kita. Tapi mari Bapak Ibu hari ini belajar dari Abraham. Sekalipun untuk melakukan perintah Tuhan secara daging itu berat, tetapi ketika kita lakukan segala sesuatunya karena kita mengasihi Tuhan, maka semua pasti akan kita lakukan. Jadi prinsip ini sebenarnya sudah sejak perjanjian lama. Bahkan nanti di Kejadian pasal 26 bagaimana Ishak menabur dan diberkati Tuhan. Kenapa dia menabur? Bukan karena dia berharap diberkati Tuhan, bukan. Tapi karena Ishak taat kepada firman Tuhan, supaya jangan ke Mesir, tapi tetap tinggal di Gerar. Dan kemudian dia bekerja, ya dia diberkati Tuhan. Tapi dasarnya dia menabur, itu karena dia taat kepada Tuhan. Nah, jadi mari Bapak Ibu hari ini terus jaga hati kita, supaya kita tidak jadi Kristen transaksional yang sedikit-sedikit akhirnya kecewa karena kita merasa Tuhan nggak memberikan apa yang menjadi harapan, walaupun seperti yang saya katakan di awal, dikemas sepertinya sungguh-sungguh percaya, padahal itu sungguh-sungguh memaksa Tuhan. Jadi beda-beda tipis dan kadang orang nggak bisa bedakan antara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh memaksa Tuhan. Tapi saya berdoa berharap setiap kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan karena mengasihi Tuhan. Sehingga kita nggak akan pernah kecewa. Bukan masuk golongan orang yang sungguh-sungguh memaksa Tuhan. Dengan doa ngotot, doa puasa kalau perlu 1 bulan 40 hari. Bukan berarti nggak boleh puasa 1 bulan 40 harinya Bapak Ibu. Kembali ini bicara sikap hati. Apa tujuan kamu berdoa? Apa tujuan kamu berpuasa? Kalau hanya untuk memaksa Tuhan menuruti kehendak-Mu, lebih baik stop. Tapi mari belajar supaya Tuhan mendapati hati kita sebagai orang yang percaya, seperti Abraham.
Dan ketika dia melakukan bagiannya, Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan setia, Tuhan gak pernah ingkar janji. Kita yang masih harus terus menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan dan dibuktikan dengan ketaatan dan kesetiaan kita menuruti firman Tuhan. Perikop berikutnya, keturunan Nahor, sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Us anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset Hazo, Pildas, Iblaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka, kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham. Dan kita tahu kan Milka itu sebenarnya kan ponaan mereka, ponaan Nahor, ponaan Abraham. Tapi seperti yang saya pernah katakan ya, waktu itu belum ada hukum Taurat, belum ada hukum sipil yang Tuhan tetapkan untuk bicara tentang perkawinan, siapa boleh menikah dengan siapa. Dan Gundit Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tahas, dan Maakah. Jadi sekali lagi mari hari ini Bapak Ibu, yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, mari selidiki hati kita. Apakah sampai hari ini kita menjadi Kristen transaksional, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan karena mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Tapi mari terus jaga hati, segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan semata-mata hanya karena kita mengasihi Tuhan. Lakukan saja bagian kita dari sisi kita dengan motivasi mengasihi Tuhan. Kita taat. Dan kalau sisi Tuhan gak usah diragukan Bapak Ibu. Tuhan setia. Tuhan menggenapi janji-janji. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Silakan kalau di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari kisah Abraham di pasal 22 ini. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Ko Joni. Siapa yang doa hari ini? Ya, saya Pak. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau kami boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Kau. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan kepada kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih pagi hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, kami boleh belajar kehidupan Abraham Tuhan, taat dan setia Tuhan, menuruti segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Kau berkati hidupnya, boleh menjadi Bapa bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga Kau berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Pak Heri Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, Kau mengurapinya Tuhan, Kau menyertai setiap pelayanannya Tuhan. Setiap pelayanannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau sertai perjalanan Pak Heri Tuhan, kemanapun dia melangkah Tuhan. Bila kasih setiamu menyertai dan melindunginya Tuhan. Berkati Pak Heri, sama istri dan anak-anak mereka Tuhan. Ya, hidup keluarga mereka boleh menjadi teladan dan berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini juga Kau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, tuntunan bimbing kami Tuhan, dan berkati apapun setiap kegiatan pekerjaan kami Tuhan yang Kau berkati. Kau berkati juga kesehatan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga terus berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau terus memberi dia kekuatan dan kesehatan dan pemulihan kesehatannya Tuhan. Biarlah di masa tuanya dia boleh melihat dan merasakan setiap kebaikan dan kemurahan. Kau berkati anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan yang merawat menjaganya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa Tuhan buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, para penatua-penatua kami Tuhan, supaya mereka Engkau berikan hikmat dalam memimpin, menuntun setiap jemaat-jemaat-Mu
terus semakin hari semakin mengenal akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau boleh berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap cabang-cabang pelita Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kau siapkan dan sediakan dan cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kita community Tuhan. Kau berkati mereka. Engkau terus tanamkan hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Tuhan, setiap renungan firman Tuhan yang mereka baca tiap hari Tuhan, mereka boleh semakin mengenal dan mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami itu. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya. Engkau juga taruhkan mereka hikmat di dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Engkau berikan mereka Tuhan inovasi untuk mengambil setiap solusi pemecahan Tuhan untuk membuat bangsa ini menjadi maju dan makmur Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan di negara kami ini. Biarlah Tuhan semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan Pak Eli. Biarlah Engkau terus mendapati hati kami, hati yang percaya kepadamu, dan percaya kami didasari dengan iman, karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau Allah yang lebih dulu mengasihi kami. Engkau setia memberikan yang terbaik bagi kami. Sebab itu apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, biarlah itu menyenangkan dan menyukakan hatimu. Setiap firman-Mu, perintah-Mu kami lakukan, semata-mata hanya karena kami mengasihi Engkau. Untuk kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat magar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami, apa yang dikerjakan tangan kami, Engkau Tuhan sertai dan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat mereka katakan, amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.